Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallazi khalaqakum min tin thumma qada ajal wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Assalatu wassalamu ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua yang kita punya, yang memberikan semua yang kita rasa sampai hari ini, sampai detik ini, yang menghidupkan kita tanpa contoh sebelumnya, tanpa effort dari kita, tanpa modal dari kita, dan yang menjanjikan kepada kita kehidupan setelah kehidupan ini. Semoga kita masuk ke kehidupan itu nanti dalam keadaan yang riang, gembira, bahagia. Nama lainnya adalah husnul khatimah.
Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita, idola kita semua, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat beliau, semoga kita istiqomah terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak, Ibu, coba saya mau enakan pakai mic yang ini atau yang ini, Pak? Sama ya? Hah? Coba yang ini ya. Yes. Oke. Hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini pembahasan kita bagaimana bisa merasakan ya, ledakan ayat Al-Quran ya. Saya merasakan betul bahwa Al-Quran yang kita punya ini, terutama terjemahan Al-Quran kita, itu banyak menghilangkan ledakan ayatnya gitu ya. Jadi ayatnya nggak meledak, padahal ayat-ayat Al-Quran itu ledakannya amat dahsyat. Pelan-pelan kita akan masuk ke sana insya Allah. Kita awali dengan ini seperti biasa, saya sampaikan bahwa isi Al-Quran itu perintah itu hanya 10% saja. Kita lakukan sholat, zakat, puasa, haji, aturan-aturan nikah, ya, aturan-aturan nikah, talak dan lain sebagainya itu hanya 10% isi Al-Quran. Makanya kalau ada orang tanya kenapa kaum muslimin Indonesia belum bisa memberikan dampak yang adapun yang lebih banyak itu 15% bicara tentang hakikat dunia, akhirat, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Yang terbanyak adalah 75% isi Al-Quran itu tentang kisah, bicara tentang kisah. Dan di situ kita belajar mengenai karakter di dalam kisah tersebut. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran juga merupakan kepahaman. Ya, jadi Al-Quran itu, kalau kita baca Al-Quran itu mushafnya, ya, bacaannya. Ya. Tapi isinya itu apa? Gitu ya. Isinya itu apa? Tadi dibacakan surah Al-Baqarah oleh imam kita di juz yang pertama. Isinya apa? Dia bicara tentang apa? Dia bercerita tentang apa? Gitu ya. Tilka ummatun qad khalat dan seterusnya tadi di akhir itu ya. Itu umat-umat yang telah diciptakan terdahulu gitu ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma dan seterusnya gitu ya. Itu bicara tentang apa? Makanya Quran surat ke-6 ayat 25 dan ini PR besar kita, kalimat Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu. Di antara orang-orang kaum musyrikin Quraisy itu banyak yang mendengarkan Al-Qur'an, tapi kata Allah, Allah jadikan fi qulubihim akinnatan ay yafqahuhu. Allah jadikan sumbatan di dalam hatinya supaya mereka tidak paham. Ay yafqahuhu, supaya mereka tidak paham. Faqaha diambil dari kata yafqahu diambil dari kata faqaha yang artinya paham, ya, paham isi Al-Quran. Jadi mereka nggak paham. Nah, insya Allah kita akan mencoba ya mengambil satu sisi bagaimana masuk merasakan ledakan ayat Al-Quran. Saya pakai kata ledak ya karena meledak. Oh iya coba. Tes. Wah, ini kayaknya lebih enak ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tanggal 26 Juli, kita mulai dari sini, pada tanggal 26 Juli 1945 di Jerman ya, di sebuah kota kecil Potsdam namanya di Jerman. 3 orang ini berkumpul nih. Setelah mengalahkan Jerman ya, kemudian datang ke sana, kemudian berkumpul ya, Winston Churchill, kemudian Harry Truman dan Joseph Stalin. Mereka kemudian melakukan semacam deklarasi kemenangan lah ya, Perang Dunia Kedua.
sekaligus mengirimkan ancaman atau ultimatum. Tes. Kalau saya nggak pakai mikrofon, kedengeran nggak Pak? Kedengeran ya? Kurang? Atau ininya gini aja ya, biar nggak terlalu menggema ya. Gini kedengeran ya? Oke. Jadi 26 Juli 3 orang ini berkumpul di Potsdam, di kota kecil di Jerman, untuk menyatakan kemenangan sekutu ya Perang Dunia Kedua. Kemudian sekaligus mengirimkan ultimatum kepada satu-satunya negara yang bersekutu dengan Jerman ketika itu, yaitu Jepang ya, bahwa Jepang harus menyerah tanpa syarat gitu ya. Jerman sudah dikalahkan, Jepang harus menyerah tanpa syarat. Mereka mengirimkan berita radio ini ke Jepang, juga mengirimkan 2 pesawat besar untuk menurunkan selebaran-selebaran kecil di atas Jepang, yaitu Jepang harus menyerah, kalau tidak akan kami hancurkan, Jepang harus menyerah, kira-kira begitulah ya, dikirimkan. Nah, pada tanggal 28 Julinya ya, di Jepang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tanggal 28 Julinya di Jepang, atau sebetulnya bukan 28 Juli, 27 Juli waktu Jerman ya, besok harinya. Tapi kalau di Jepang 28 Juli, tanggal 28 Julinya, Perdana Menteri Jepang ketika itu namanya Suzuki Kantaro ini kemudian mengumumkan sikap. Ya, mengumumkan sikap. Setelah desakan masyarakat gitu ya, karena diteror dengan selebaran-selebaran yang luar biasa itu di atas Jepang ya, sekian ribu, mungkin sekian juta lembar selebaran bahwa Jepang harus menyerah ya, dan juga kiriman berita radio. Akhirnya Suzuki Kantaro mengumumkan lewat siaran radio juga ya, Dia mengumumkan sikap Jepang terhadap ultimatum itu ya, dan mengambil kata-kata di dalam bahasa Jepang yaitu mokusatsu ya, lengkapnya mokusatsushi ya, di dalam bahasa Jepang itu. Jadi mokusatsu ini rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah pelajaran kita dimulai. Mokusatsu ini ya, di dalam bahasa tutur orang Jepang, mokusatsu itu artinya berdiam diri. Dan berdiam diri dalam tradisi bahasa tutur orang Jepang itu artinya menyerah. Ya. Diam itu artinya menyerah, mati gitu ya. Berdiam diri itu artinya menyerah. Nah, entah kebetulan atau tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Amerika ya, penterjemahnya ya, mengartikan mokusatsu itu, karena artinya memang dua nih ya, ada 2 arti. Mengartikan mokusatsu itu dengan kata-kata ignoring ya. Yang tentu saja dalam bahasa tutur orang Inggris dan bahkan juga orang Amerika, lebih khusus orang Amerika, ignoring itu artinya nggak sopan ya, ignoring. Padahal di dalam bahasa tutur orang Jepang, mokusatsu itu artinya berdiam, dan sekali lagi berdiam itu buat tradisi orang Jepang itu adalah memalukan sekali, menyerah ya, kira-kira menyerah ya, dalam bahasa yang seharusnya itu surrender ya, menyerah. Tapi diartikan ignoring. Nah, banyak spekulasi mengatakan, nanti spekulasinya masih terjadi sampai hari ini bahkan, akhirnya tanggal 6 Agustus ya, atau kira-kira berapa hari tadi ya, 28 kemudian 31 ya, Agustus sampai 31, 6, 9, kira-kira 10 hari kemudian dikirimlah bom ke atas kota Hiroshima ya, karena menganggap bahwa Jepang tidak ingin menyerah, bahkan ignoring ya, nih di atas kota Hiroshima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berselang 3 hari kemudian ya, juga dikirim bom yang kedua di atas kota Nagasaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, tanggal 9-nya, tadi tanggal 6-nya, sekarang tanggal 9-nya. Berapa total orang yang meninggal di situ? Catatan resmi ya menunjukkan
80.000 di kota Nagasaki dan sekitar 120.000 jiwa di kota Hiroshima atau 200.000 jiwa kira-kira ya. Menurut catatan yang resmi ini. Tentu saja catatan yang tidak resmi biasanya lebih banyak daripada catatan yang resmi. Ya, kira-kira 200.000 orang, 200.000 jiwa meninggal dalam pengeboman Hiroshima dan Nagasaki ini. Peristiwa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya betul-betul mengubah wajah sejarah sampai hari ini. Ya. Kita kenal dulu ada pesawat yang mengantarkan bom itu namanya Boeing 29 atau disingkat B-29. Ya. Sampai-sampai dulu saya ingat semasa kecil saya tuh sekitar tahun 80-an, sekitar tahun 80-an, ada sabun yang amat terkenal, mereknya adalah B29. Kalau suruh beli sabun sama ibu ya, kalau bukan B29 nggak mau ya. Ada juga sabun yang mereknya Telex dulu ya, Telex. Kalau nggak ada tinggal ini, nggak jangan deh balikin lagi aja. Kenapa? Rasanya belum bersih kalau nyuci belum pakai sabun B29. Ya. Berubah, wajah sejarah berubah sejak saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, ini dia di ranah ilmu pengetahuan ya. Para peneliti itu masih berargumen sampai sekarang bahwa tragedi besar Hiroshima Nagasaki itu bukanlah tragedi politik, juga bukan tragedi perang, tapi dia adalah tragedi lost in translation dari kata-kata mokusatsu tadi. Ya. Sampai hari ini masih banyak orang yang berpikir seperti itu. Ya. Karena mokusatsu diterjemahkan secara tidak tepat di Amerika, seolah-olah dikatakan itu ignoring, padahal sebetulnya itu surrender atau menyerah. Itu sebabnya di London ya, di Inggris, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum hari-hari sebelum diturunkannya bom Hiroshima tadi itu tanggal 6 Agustus ya, ada koran yang terbit di Inggris itu menuliskan begini, Japan ignores, ya, mengabaikan, ignores. Ya nggak tahu apakah mereka sengaja mengartikan itu kepada ignore, ya, yang artinya tidak sopan, mengabaikan, ya. Tapi koran ini muncul di Inggris ya, di London. Japan ignores Potsdam ultimatum to surrender. Padahal sebetulnya menurut orang Jepang, mokusatsu itu artinya surrender atau menyerah. Ya, Ibu. Nah, ini makanya mokusatsu tragedi ya masih banyak sampai hari ini dibahas ya di berbagai di berbagai literatur ya, di berbagai jurnal-jurnal dan literatur banyak dibahas bahwa mokusatsu itu menjadikan tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah menyampaikan di antara ayat-ayat Al-Quran yang kehilangan juga translasinya, lost in translation, sehingga ledakannya tuh nggak ada dalam pemahaman kita orang Indonesia yang kita tidak bicara dalam bahasa Arab. Ya. Salah satu yang amat fatal tuh yang sering kita kenal adalah surat Ar-Rahman ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ya. Itu luar biasa kalau kita buka terjemahan, ada terjemahan kita di sini. Kalau kita buka terjemahan artinya maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Ya kan? Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Dalam bahasa tutur kita orang Indonesia, kata-kata kamu, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, ini menunjukkan satu individu. Ya, satu orang. Padahal maksud dari ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma secara sederhana dalam bahasa Arab, kuma itu adalah dhamir atau kata ganti untuk dua individu. Ya, dua individu. Ya. Jadi harusnya dalam terjemahan Al-Quran kita, ya artinya adalah maka nikmat Tuhan kalian berdua yang manakah yang kalian berdua dustakan. Diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kalian berdua yang manakah yang kalian berdua dustakan.
Ya, kalian berdua dustakan. Dengan translasi yang seperti ini, maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan, dibandingkan dengan translasi maka nikmat Tuhan kalian berdua yang manakah yang kalian berdua dustakan, tentunya keluar pemikiran kita, oh yang berdua itu siapa ya? Nah, itu ya. Pertanyaan kita muncul. Tapi kalau nikmat Tuhan kamu, ya seolah-olah sudah cukup kamu satu. Padahal nikmat Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian dustakan. Nah, contoh lagi, kata-kata kuma ini juga ada di misalkan surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat pertama nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Juga ada kata-kata kuma di situ. Padahal kata-kata kuma di sini diartikan kalian berdua, kamu berdua. Tapi di dalam surah Ar-Rahman tadi kalau kita balik ke sini diartikan nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan, ya. Padahal secara sederhana ya, kalau kita balik sedikit, surat Ar-Rahman itu kan surat nomor 55, 55 Al-Waqiah 56, 57 Al-Hadid 58-nya itu Al-Mujadilah ayat pertama juga ada kata-kata kuma di situ. Ya, juga ada kata-kata kuma di situ. Dan kata-kata kuma di situ diartikan kamu berdua, ya, kamu berdua. Ya. Jadi kita kehilangan translasinya karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat Allah di situ, misalkan di surat Al-Mujadilah ayat pertama itu, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengarkan percakapan kalian berdua. Tahawurakuma, ya, tahawurakuma. Makanya saya sering katakan kita kaum muslimin Indonesia ini kadang-kadang suka berlebihan dalam menilai makhluk yang namanya jin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berlebihan, lebay. Kenapa? Salah satunya karena translasi dalam surah Ar-Rahman ini tidak betul. Gak benar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kalian berdua yang dimaksud di situ adalah manusia dan jin. Dari situ akhirnya kita paham, oh jin itu nggak segitu hebatnya ternyata. Jin itu nggak kita yang memiliki kehebatan itu. Gitu. Saya membayangkan kalau dari dulu ya diartikan dengan benar nih di dalam terjemahan Al-Quran kita, maka nikmat kalian berdua yang mana yang kalian berdua dustakan. Wabil khusus kalau ditambahkan jin dan manusia. Wah, jadi berarti ada juga surga untuk jin. Oh berarti ada juga nanti neraka untuk jin. Oh berarti kita dipisah dari jin. Oh yang disebut duluan siapa? Manusia apa jin? Nah, gitu ya. Akhirnya kita tahu posisi kita, ya posisi kita. Kalau sekarang kan kayaknya menakutkan sekali jin itu. Kayaknya dia di atas manusia, bisa berbuat apa aja, bisa masuk ke dalam memang masuk ke dalam darah, tapi kekuatan utamanya ada di manusia dan itu kita kehilangan makna itu. Oke, lanjut karena ini pembahasan kita. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian berdua yang manakah yang kalian berdua dustakan. Demikian pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata yang fatal itulah kata-kata iqra dan tilawah. Ya, iqra dan tilawah. Ya, di dalam Al-Quran iqra dan tilawah kalau Bapak Ibu perhatikan artinya sama membaca, ya membaca. Padahal tutur bahasa Indonesia yang namanya membaca itu beda. Ya, ada yang membaca saja, ada yang membaca dengan pemahaman. Ya, dan ternyata di dalam bahasa Arab pun iqra dan tilawah itu berbeda. Kalau kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq, ya, surat ke-96 ayat pertama, Allah memakai kata-kata kosakata iqra dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Fi'il amarnya atau perintahnya iqra. Iqra. Tapi yang menarik ya, ada juga fi'il amr terhadap kata-kata membaca, yaitu memakai kata yang berbeda. Quran surat ke-29 ayat 45 Al-Ankabut nih ya, yaitu memakai kata-kata utlu ya. Kalimatnya beda. Padahal artinya sama-sama membaca. Bacalah, iqra bacalah, utlu bacalah. Kenapa pakai dua kata yang berbeda? Ya, utlu bacalah, iqra bacalah. Nah, rupanya ada perbedaan makna di antara kata-kata iqra dan kata-kata utlu. Kata-kata qara'a yaqra'u dengan kata-kata tala yatlu tilawatan, tilwatun, beda.
Beda penggunaannya dalam kosakata bahasa Arab tuh beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu yang nggak sampai kepada kita, ya, nggak sampai kepada kita. Maksud dari kata-kata ikro adalah membaca tanpa kepahaman. Jadi membaca saja tidak mensyaratkan paham, ikro tuh. Ikro. Tilawah apa? Tilawah membaca dengan paham. Apa Ibu? Ya. Kenapa begitu? Karena ketika Rasulullah diturunkan ayat pertama ini, ya, ketika diturunkan ayat pertama ini, beliau belum seorang nabi, ya. Jadi kan Iqra ini ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebelumnya beliau bukan nabi, sehingga sebelumnya beliau tidak punya referensi apa-apa tentang Al-Qur'an. Ya. Begitu berjalannya waktu, ya, sudah banyak ayat Al-Qur'an yang turun kepada beliau, perintahnya berubah. Bukan lagi Iqra tapi utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kadang-kadang saya juga suka bilang sama jamaah, pertanyaan yang sering diajukan kepada kita, kenapa ya orang sholat tapi masih berbuat keji juga? Orang sholat tapi korupsi, orang sholat tapi berdusta, orang sholat tapi berbuat keji. Kenapa? Yang salah bukan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkarnya. Yang salah adalah kita yang sering memotong ayat ini, cuma dibaca dari sini aja. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Seolah-olah semua orang yang sholat berhasil mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Padahal ayatnya bersambung nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ya. Bacalah dengan kepahaman apa yang diturunkan kepada kalian dalam kitab Al-Quran ini. Dengan modal itu dirikanlah sholat. Sholat yang seperti itu, inna sholata, sholat yang seperti itu merefer kepada sini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat seperti itu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Jadi kalau orang sholat nggak paham apa yang dia baca, nggak masuk ke sini, Pak. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi utlu dan qiraah ini banyak sekali kesalahannya. Dan kalau kita teliti Al-Qur'an, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan temukan konsistensi bahwa setiap kata-kata tala yatslu tilawah dipakai itu selalu berkaitan dengan keimanan. Ya, kata tilawah berkaitan dengan keimanan. Ya, tilawah berkaitan dengan keimanan. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih yatslu haqqa tilawatih. Quran surat kedua ayat 121. Orang-orang yang kami berikan kitab dan mereka mentilawahinya dengan sebenar-benar tilawah. Artinya membaca dengan paham. Tala yatslu tilawah haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman terhadap kitab tersebut. Beriman terhadap kitab tersebut. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Sementara orang-orang yang kufur terhadap kitab ini, maka bagi mereka kerugian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka itu kata-kata tilawah ini tidak mudah, ya. Juga contoh yang lain, Quran surat ke-8 ayat yang kedua, yaitu innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat juga diambil dari kata talayat yatslu tilawah, bentuk pasifnya adalah tuliyat, bukan quri'at tapi tuliyat, ya. Orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan kalau ditilawahi kepada diri mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Tilawahi, ya, dibacakan dengan kepahaman kepada mereka ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan mereka, ya, tilawahi. Nah, itu beberapa contoh kata-kata tilawah. Nah, sekarang saya ingin share Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pengalaman pribadi saya nih, ya, mengenai ledakan ayat Al-Quran ini. Dan ini alhamdulillah, ya, mudah-mudahan terus ini telah mengubah saya sejak saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun 2005 kebetulan waktu itu
saya berkesempatan ke Australia dalam program fundraising untuk tsunami Aceh ya, ketika itu 2004 bulan Desember tsunami. Saya sebagai putra Aceh gitu ya, diajak untuk menceritakan bagaimana kondisinya gitu ya di Aceh ketika itu. Nah, saya ke Australia, Melbourne, Sydney dan Canberra. Ya. Nah, yang menarik adalah ini di University of Melbourne. Ini adalah Profesor Arif Budiman, ini orang Indonesia yang jadi guru besar di sana, sudah meninggal. Yang menarik adalah kita bertiga nih, kita bertiga dari Indonesia, kita diminta untuk memberikan semacam ceramah lah gitu ya di auditorium University of Melbourne ketika itu. Dan ini mengubah saya sejak saat itu. Kita diminta untuk ceramah, sharing, yang hadir banyak dan rata-rata yang hadir adalah orang Indonesia yang kuliah di sana. Ya. Kita diminta untuk ceramah dan judulnya cukup nyeleneh, gitu ya. Karena ini kan ini nih Mas Imam Mujadid Rais nih, dia waktu itu adalah ketua Pemuda Muhammadiyah. Sementara Wardi ini adalah ketua Pemuda NU ya, NU. Bertiga akhirnya diminta untuk memberikan ceramah mengenai apakah agama itu perlu untuk kehidupan sosial. Wah, ini temanya agak-agak nyentil-nyentil gitu ya. Nah, begitu diberikan tema itu, saya langsung kepikiran untuk membacakan ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Quran surat kedua ayat 282. Sudah lama saya hafalkan ayat ini ya. Jadi saya langsung ingat, oh, agama perlu untuk kehidupan sosial. Sampai-sampai hutang piutang juga diatur dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wa liyaktub bainakum katibun bil adl, dan seterusnya ini ya. Satu halaman penuh dalam isi Al-Quran. Jadi saya pikir, oh, agama perlu untuk kehidupan sosial. Hutang piutang saja itu diatur dalam Al-Quran. Nah, setelah bicara ya, giliran saya bicara, saya bilang agama sangat perlu untuk kehidupan sosial seperti ini adalah hutang piutang. Ya, hutang piutang, pinjam duit, debt ya, antara manusia, hutang piutang diatur oleh Al-Quran. Yang menarik adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik adalah selama ini ya, dari belajar dari kecil itu ya, belajar Al-Quran, menghafalkan ayat ini, saya tahunya ayat ini adalah ayat hutang piutang. Dan kata-kata hutang piutang itu, utang, yang namanya utang, saya pinjam uang sama Pak Erik misalkan, utang piutang. Paling kisaran 10 juta, 5 juta, 1 juta. Ada konotasi yang amat kecil dengan kata hutang piutang itu. Ada konotasi yang membutuhkan uang buru-buru, emergensi dalam kata hutang piutang itu. Nah, begitu saya selesai bicara, moderatornya bilang begini. Moderatornya adalah orang yang sejak kecil di Australia, tapi bapaknya orang Padang, ya, orang Padang. Jadi bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Namanya Rowan. Dia bilang begini, oke, itu tadi pembicara ketiga, dia dalam bahasa Inggris ya, dia bilang begini, dia baru saja berbicara tentang financial transaction in the Quran. Ini bahasanya moderator ya, financial transaction. Dia nggak pilih kata-kata debt, dia nggak pilih kata-kata hutang, tapi dia bilang kata-kata financial transaction. Saya yang mendengar itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diterjemahkan oleh moderator dalam bahasanya dia financial transaction. Tiba-tiba ayat 282 dari Al-Baqarah ini itu menjadi naik tingkat. Naik tingkat. Sementara terakhir saya cuma tahu ini soal utang. Utang itu kan dalam bahasa tutur kita kecil sekali maknanya. Begitu diganti kata-kata terjemahannya financial transaction, spektrumnya menjadi luas. Ya. Sebuah institusi dengan institusi lain financial transaction. Bahkan sebuah negara dengan negara lain financial transaction. Ya. Bukan hanya sebuah individu dengan individu, bukan hanya ada kebutuhan yang mendesak, bukan itu. Kalau hutang kan cuma itu, dain. Dain diartikan selama ini hutang piutang. Ya, bab hutang piutang. Satu orang, bukan itu Al-Quran. Al-Quran bukan bicara tentang itu. Al-Quran bicara tentang financial transaction. Bahkan transaksi yang tidak ada finansialnya juga bisa. Ya, itu sebabnya ya ayyuhallazina amanu
iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi keuangan maupun tidak keuangan yang bertukar dengan jangka waktu tertentu, tulislah. Setelah diartikan seperti itu, betul-betul jadi luas Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Betul-betul Al-Quran itu terlihat posisinya menjadi solusi bagi seluruh permasalahan. Ya. Dan disitulah terjawab pertanyaan yang terus terang ada di benak saya sejak lama. Kenapa kok ayat terpanjang dalam Al-Quran justru bicara soal penulisan transaksi keuangan ini? Atau yang dulu saya kenal dengan istilah hutang piutang. Kenapa enggak soal Allah? Kenapa enggak soal surga? Kenapa enggak soal neraka? Kenapa enggak soal Nabi Muhammad, perjuangannya? Kenapa kok soal transaksi keuangan? Kenapa ini yang jadi ayat terpanjang di dalam Al-Quran? Ya, pasti ada sesuatu di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, dari sini sejak pulang saat itu, sejak 2005 itu, cara pandang saya berubah dan mencari, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berusaha mencari maksud dari Al-Quran. Nah, pelan-pelan ingin masuk ke situ, ya, betapa meledaknya ayat ini kemudian, ya, dan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran setelah kita memahami caranya, ya. Jadi tekstual tadi teksnya dan kontekstualnya begitu digabungkan, ya, kita akan merasakan, akan mendapatkan ledakan dari ayat-ayat tersebut. Saya akan perpanjang contoh tadi, ya. Jadi begini Bapak Ibu. Pertanyaannya kan gini ya, kenapa ayat itu jadi ayat terpanjang? Kenapa nggak ayat yang lain gitu ya? Setelah financial transaction masuk ke dalam pemahaman saya, kemudian pertanyaan berikutnya, oh pantes ini jadi ayat terpanjang. Kenapa? Nah ini dia. Nah sebentar ya, kita masuk dulu ke ayat kursi untuk menjelaskan ya Bapak Ibu. Mohon bersabar sebentar lagi. Ayat kursi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya ingin menunjukkan dulu polanya ya. Pola dari ayat kursi dan pola yang sama dalam surat Al-Baqarah. Tadi 282 di surat Al-Baqarah ya. Sekarang kita ingin tahu kenapa dia jadi ayat terpanjang dan apa maksud Allah di situ. Surat ayat kursi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca dengan konteksnya ya, konteksnya tuh maksud saya ada wakof. Ya, wakof di ayat kursi itu ada wakof, ya, berhenti, ada wakof tuh ya. Walaupun jim itu jais artinya boleh terus, boleh berhenti ya. Tapi kalau wakofnya ini kita turuti, itu ada 9 wakof. Ayatul kursi itu ada 9 wakof. Maka dikenal juga di beberapa pesantren di Jawa Timur ayat 9. Maksudnya bukan ayat ke-9 tapi 9 wakof. Ya. 9 wakaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ada 9 wakaf, ya, 9 wakaf. Kalau kita deretkan seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita deretkan seperti ini, wakaf-wakaf 9 ini, maka ada pola yang kita temukan di situ. Di konteksnya ya, ada pola yang kita temukan di situ. Yang pertama, wakaf yang ke-1 dari depan, ya, itu rupanya sama dengan wakaf yang ke-1 dari belakang atau yang ke-9. Sama-sama menyebut nama Allah dan sama-sama ada kata-kata huwa. Ya, huwa, dia maksudnya Allah. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Ya. 9, wa huwal aliyul azim. Wa huwal aliyul azim. Dia itu maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wakaf yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wakaf yang kedua rupanya itu related ya atau sama pemahamannya atau maksudnya dengan wakaf yang kedua dari belakang. 2 dari depan, 2 dari belakang, ya. Atau 8 ya. Kalau dihitung begini 8, tapi kalau dihitung 2 dari depan, 2 dari belakang. Kalimat Allah, la ta'khuzuhu sinatun wala naumun. Dia tidak pernah merasa ngantuk dan tidak pernah merasa letih atau capek. Ya. 2 dari belakang, wala ya'uduhu hifzuhuma. Dia tidak pernah merasa berat dalam menjaga langit dan bumi.
Kenapa nggak berat? Karena nggak ngantuk dan nggak capek. Security kita yang namanya manusia ya tetap ngantuk dan capek. Ya, makanya kalau pengen aman pakai security yang tidak tidur, yaitu CCTV. Ya kan? Dia nggak tidur kan tuh, ya. Nah, Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia tidak ngantuk dan tidak letih, wala yauduhu hifzuhuma, itu memungkinkan untuk dirinya menjaga langit dan bumi tanpa sedikit pun ada rasa berat dalam menjaga langit dan bumi itu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 dari depan, ya, related dengan 3 yang dari belakang, bahkan sama-sama ada kalimat as-samawati wal ard. Kalimat Allah, lahu, milik dia, ma fis samawati wa ma fil ard. Milik dia apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. 3 dari belakang, wasi'a kursi, luasnya kursi dirinya. Nah, jadi yang lahu ini kepemilikan, yang kursi ini kekuasaan. Ya, kekuasaan. Kalau kita perhatikan di dunia ini ada orang yang memiliki tapi tidak menguasai. Ada orang yang menguasai tapi dia bukan pemiliknya. Ya, bukan pemiliknya. Kalau Allah, dia pemiliknya dan dia juga yang menguasainya. Dia pemiliknya dan dia juga yang kuasa terhadap itu. Terhadap apa? Yaitu as-samawatu wal ard, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Samawati wal ard. Oke. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, related dengan yang keempat dari belakang, ya. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya illa biiznih, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Di 4 dari belakang, illa bimasya, ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidak ada yang bisa tahu ilmu di sisinya illa biizni, kecuali yang diizinkan. Kalau di atas man zallazi yashfa'u indahu illa biizni, maaf, yang bawah illa bimasya, kecuali yang dia izinkan di atas, kecuali yang dia kehendaki yang di bawah. Yang di atas syafaat, yang di bawah ilmu dari sisinya, ya, ilmu dari sisinya. 1, 2, 3, 4, ya, 4 dari depan, 4 dari belakang. Menyisakan 1 yang di tengah, yang nomor 5, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yaitu ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada di depannya dan dia tahu apa yang ada di belakangnya. Ya. Dia tahu apa yang ada di depannya dan dia tahu apa yang ada di belakangnya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, ya, depan dan belakang. Pola ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rupanya sama dengan pola suratnya. Ya, ini kan di dalam surat Al-Baqarah, ya. Surat ayat kursi itu dalam surat Al-Baqarah, dan kita sedang mencari kenapa kok ayat terpanjang dalam Al-Qur'an itu justru bicara tentang akuntansi, ya, akunting, ya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita hafal surat Al-Baqarah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini banyak ustadz-ustadz kita, ada 2,5 juz surat Al-Baqarah itu. 2,5 juz. Kalau kita hafalkan semuanya dan paham maknanya, kita akan tahu bahwa surat Al-Baqarah itu rupanya temanya juga 9. Ya, 9 tema. Itu sebabnya kok surat Al-Baqarah tuh ngacak-ngacak gitu, ya. Dari ayat 1 sampai ayat 29 bicara tentang keimanan nih, ya. Satu kelompok tuh, ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan seterusnya sampai ayat 29. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum wa ilaihi turja'un, gitu, ya, 29. Begitu ayat 30, ya, begitu di ayat 30 temanya langsung berubah, yaitu bicara tentang maaf, ini langsung ke belakang, ya. Oke, kita langsung ke belakangin deh, yang gini. Dari ayat 1 sampai 29 bicara tentang keimanan kepada Allah, bicara juga tentang orang munafik, bicara tentang orang kafir di situ, ya, sampai ayat 29. Dan kalau kita kelompokkan ke belakang, ayat 284 sampai 286, karena 283 dan 282 seterusnya ke belakang itu bicara tentang keuangan di situ. Keuangan, infak, sedekah, zakat, ada semua di situ, riba, ya, ada semua di situ. Satu kelompok, gitu, ya, sampai 283.
ya sampai 283. 284, 285 dan 286 bicara tentang keimanan kepada Allah. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha dan seterusnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ya, tadi di awal tadi alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. Ya. Jadi related dari dari 1 sampai 29, 284 sampai 286. Temanya sama, Bapak Ibu, temanya sama. Pada ayat ke-30 dari surat Al-Baqarah langsung temanya berubah tuh. Ya. Pada ayat 30 langsung berubah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Langsung bicara tentang Nabi Adam. Ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak dan seterusnya. Sampai ke ayat 39, maaf, sampai ayat 39. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Sampai ayat 39. Satu tema sendiri. Nah, rupanya Bapak Ibu, ya, di belakang surat Al-Baqarah itu dimulai dari ayat 261, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha dan seterusnya sampai ayat 283. Ini semua bicara soal keluar atau masuknya uang, baik sebagai infak, sodakoh, transaksi keuangan, riba, apalagi nazar dan lain sebagainya. Itu semua tergabung dalam satu bundel tema ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa dia related dengan cerita tentang Nabi Adam, ya, di awal tadi, yaitu dari ayat ke-30 sampai 39 tadi itu, Bapak Ibu, karena Nabi Adam ini keluar dari surga, angle, sudut yang dipakai oleh iblis untuk menggoda Nabi Adam dan istrinya adalah keserakahan. Keserakahan. Ya, sifat serakah. Dan apa yang disampaikan dalam 261 sampai 283 ini soal infak, sodakoh, riba, kemudian transaksi keuangan dicatat semuanya. Itu untuk menjaga kita anak cucu Adam dan Hawa ini dari sifat serakah. Ya, dari sifat serakah. Ya. Orang tuh makan riba karena serakah. Ya, ayat riba kan di situ. 279 ya, seterusnya sampai ke bawah. Ya, Bapak Ibu. Ya. Orang susah sodako infak karena serakah, takut dirinya kurang. Ya. Maka itu dijaga transaksi keuangannya, ditulis supaya keserakahan itu tidak muncul dalam kehidupan kita manusia. Nah, kemudian di bundel yang ketiga mulai dari ayat ke-40 terus sampai ayat 123 ini bicara khusus kepada Bani Israel. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun terus sampai 123. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bicaranya kepada Bani Israel. Ya. Bicaranya kepada Bani Israel. Jadi khitabnya itu Bani Israel yang diajak bicara. Di belakang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini kepada Bani Israel. Di belakang atau 3 dari belakang dimulai dari ayat 158 dari surat Al-Baqarah, ya, tentang sa'i itu ya. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima dan seterusnya itu. Satu bundel ini 158 sampai 260 itu bicara tentang syariat yang Allah berikan kepada kita. Di situ ada pernikahan, ada talak, ada sa'i, umroh, haji, terkumpul semua di situ. Ayat kital, ayat peperangan, ayat puasa 183 sampai 187 ya, bicara tentang puasa di situ ada. Ayat tentang kisos ada di situ semua. Satu bundel di situ, Bapak Ibu. Ya, satu bundel situ. Kalau bundel yang ketiga bicara tentang syariat yang Allah pernah berikan kepada Bani Israel dulu sebelum kita sebagai yang dipilih Allah untuk memimpin bumi sekarang kita. Ya, sekarang kita. Ya, syariat yang Allah berikan dulu kepada Bani Israel di bumi, sekarang syariat yang Allah berikan kepada kita sebagai pemimpin di atas bumi ini. Ya, itu di kelompok yang ketiga. Di kelompok yang keempat mulai dari ayat 124, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun
mulai bicara tentang Nabi Ibrahim 124 sampai 142. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhizu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim dan seterusnya. Ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Imam kita, ya, itu masuk dalam penggalan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun, masuk dalam ini. Ya, umat terdahulu, yaitu anak cucu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di 4 dari belakang, yaitu dimulai dari ayat 144 sampai 157, ya. Tadi kan 158 tentang sa'i, ya, Inna Safa wal Marwa. 144 sampai 157 bicara tentang warisan Nabi Ibrahim kepada kita. Di situ ayat tentang kiblat, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya. Itu ada di dalam sini, ya. Ada dalam sini, Bapak Ibu. Nah, menyisakan satu yang di tengah, yang kebetulan dia hanya satu ayat, yaitu ayat 143, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 143. Ini 143 ini berbicara mengenai ummatan wasaton, menjadi umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblat dan seterusnya, ya. Jadi menjadi umat pertengahan ada di puncak surat Al-Baqarah atau di pertengahan dari semua isi surat Al-Baqarah. Yang menarik adalah, ya, 143 nomor ayatnya ini, kalau 286 dibagi 2 maka 143, persis di tengah, ya. Bahkan angka 1, 4 dan 3 dia kalau dijumlahkan masing-masing 1 tambah 4 5, 5 tambah 3 8. Angka 8 itu adalah angka pertengahan dari total jumlah ayatnya, yaitu 286, angka tengahnya adalah 8, Bapak Ibu. Jadi menjadi umat pertengahan, posisinya ada di pertengahan surat, dan betul-betul kalau dihitung itu ayat yang pertengahan. Bahkan angkanya adalah angka yang pertengahan. Ummatan wasaton, ya, ummatan wasaton, Bapak Ibu. Oke. Nah, tadi kita bicara kenapa kenapa ayat terpanjang itu justru soal akunting, ya. Dari seluruh isi Al-Quran ayat terpanjang akunting itu kan pasti ada maksudnya. Kenapa dia jadi ayat terpanjang itu pasti ada maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita renungi betul mengenai hal ini, ya, mengenai hal ini, bahwa kehidupan manusia, syariat di atas muka bumi, syariat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, terus syariat yang sekarang kita emban, yang dulu diemban oleh Bani Israel, ya, kuncinya di sini. Sebelum masuk kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi nanti, kuncinya ada di sini, Bapak Ibu, yaitu menjaga sifat manusiawi kita, yaitu serakah. Serakah. Sebagaimana bapak moyang kita dulu, ya. Sifat serakah inilah yang menjadi pagarnya nih. Yang menjadi pagarnya. Kalau di sini kita bisa menjaga itu, maka keimanan itu sedikit lagi, tinggal selangkah lagi, Bapak Ibu, ya. Berapa banyak orang, ya, paham agama, ke masjid sering, ya, dan seterusnya, tapi serakah, menipu orang, ya. Bukan hanya menipu, apa namanya, ya, korupsi, dalam macam-macam lah, ya. Kenapa? Karena di dalam hatinya, di dalam karakternya itu tidak terpagari keserakahan ini. Keserakahan ini tidak terpagari, Bapak Ibu, ya. Dan pagar serakah itu adalah menulis, mencatat transaksi keuangan ataupun tidak keuangan, setiap transaksi, ya. Itu pagarnya. Bayangkan negara sebesar Amerika tahun 2008 hancur ekonominya, kita baru tahu ternyata ekonominya kosong, ya, selama ini, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan juga di dalam kumpulan ayat ini. Allazina ya'kuluna riba la taqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, ya. Orang yang makan riba itu dia tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Jadi isi di dalamnya itu nggak ada. Kenapa Amerika hancur 2008? Rupanya selama ini yang mencatat keuangannya adalah orang yang dusta,
PricewaterhouseCoopers itu adalah institusi akunting yang amat besar di dunia sebelum itu. Ya. Rupanya mereka selama ini mencatat keuangan Amerika itu dengan bohong. Ya. Wabil khusus soal kredit perumahan. Ya, kredit perumahan. Akhirnya hancur, kosong, nggak ada isinya. Ya. Kenapa? Karena pencatat keuangannya dusta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dusta, bohong. Jadi dari sinilah kita bisa pahami betapa kehidupan di atas dunia ini ya itu amat penting mencatat transaksi keuangan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke? Ada terakhir sih sedikit bonus ya. Kalau boleh masih ada sedikit bonus Bapak Ibu. Di dalam surat ini juga ya, Quran surat kedua ini juga ayat yang ke-17 ya. Ada tantangan Allah, kepada kita. Ini buat saya sedikit berkaitan juga dengan ini karena sudah disampaikan. Quran surat kedua ayat 17 itu. Kalimat Allah ayat 17 apa 27? Ayat 17 ya, surat kedua ayat 17. Kedua ayat 17. Kalimat Allah, wa kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli, itu ayat berapa ya? Maaf, 23 Pak ya, 23 bukan 17. 23. Kalau kalian tahu in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Quran, maka datangkanlah satu surat mim mithlih, seperti surat ini. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah siapapun yang kalian anggap sebagai sekutu kalian untuk membuat surat yang sama seperti surat ini kecuali Allah. Wad'u syuhada'akum min dunillah ya. Kalau kalian mampu. Wa illam taf'alu walan taf'alu, kalau kalian nanti tidak mampu dan pasti kalian tidak akan pernah mampu ya, maka bertakwalah. Ketika membaca ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir begini, loh ini kok tantangan berani sekali. Agak sebetulnya mudah saja membuat surat Al-Baqarah itu ya, kalau kita paham bahasa Arab, kalau kita paham sejarah, paham ini, bisa saja membuat surat seperti surat Al-Baqarah itu. Apa susahnya? Ya. Kenapa kok Allah sampai menantang sebegitu rupa? Hadirin yang dirahmati Allah, setelah konteksnya kita pahami, rupanya, ya, kita perhatikan baik-baik tadi di ayatul kursi, ya, di ayatul kursi, ya, urutan ketiga itu adalah wasi'a kursiyus samawati wal ard, langit dan bumi ya. Kemudian di kumpulan penggalan makna dari surat Al-Baqarah ini, urutan ketiganya adalah syariat yang Allah berikan di bumi ini supaya bumi ini sejahtera ya. Tadi as-samawati wal ard, sekarang bumi di yang ke-9 ini di penggalan suratnya ya. Nah, kalau kita perhatikan rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, rupanya ya, secara sederhana kita tahu sekarang bahwa urutan bumi kita, tempat kita tinggal, ada di urutan nomor 3. Ada di urutan nomor 3 ya. Jadi secara sederhana Allah ingin mengatakan, ini ayatnya, kalau kalian mampu membuat surat yang seperti ini, artinya kalian harus bikin dulu alam semesta lain, kemudian bikin satu galaksi, taruh tempat tinggal makhluk yang kalian ciptakan itu, taruh di tempat urutan nomor 3, kemudian bikin struktur surat itu sedemikian rupa sehingga nomor 3-nya adalah seperti sama seperti tempat tinggal mereka, yaitu bumi. Ya. Dari situ baru kita paham rupanya nggak akan ada yang mampu kecuali Allah. Ya. Membuat alam semesta yang lain, menempatkannya pada urutan ketiga, kemudian membuat struktur dari situ, membuat struktur dari dari surat tersebut, nomor 3-nya itu adalah kepada bumi. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Itulah saya pikir ajakan untuk merasakan ledakan dari ayat-ayat Al-Quran. Masih banyak lagi yang lainnya. Semua ayat Al-Quran meledak. Ya. Tinggal kita harus cari pemicunya. Ya, harus cari fakta mendalam mengenai ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya di kampus ya kalau dulu optimalnya dari itu masuk saya dengan saya kalau dulu tidak dicampurkan kepada saya terus masih bisa saya jauh karena selama saya belajar itu ternyata sudah dulu semua Ya. pertanyaan saya ada nggak saat ini mengadakan kelas khusus tentang perdagangan politik? Karena pada ini saya senang dulu. Baru ini saya melihat Al-Quran itu ada 75% untuk tentang yang 10% tentang yang 15% tentang dunia. Iya. Itu ada saya memahami prosesnya. Iya. Nah, sedangkan selama ini saya hanya tes suara saja, tidak baca. Terus saya ada dengan sama aja saya. Artinya jika memang bisa ada kelas khusus ya, Baik. Terima kasih, Pak. Jadi saya punya kelas yang artinya yang lebih mendalam gitu ya. Sudah pertemuan yang ke-82 ini, tapi memang yang kita bahas juz 30 dulu. Itu ada di Zoom, Pak. Zoom ya, setiap Selasa Jumat ba'da subuh. Selasa Jumat ba'da subuh. Nanti kalau Bapak berkenan silahkan titip nomor handphonenya ke pengurus nanti untuk dimasukkan ke dalam WA grupnya. Jadi dapat setiap Selasa Jumat kita memposting link Zoom-nya ya. Gratis, nggak bayar sama sekali. Insya Allah cukup banyak juga, sudah hampir 400 peserta lah setiap paginya, setiap Selasa Jumatnya. Dan beberapa dari luar negeri, memang ada yang dari Jepang, ada yang dari Swedia, ada yang dari Norwegia ya, kalau nggak salah Norwegia, dari Amerika, dari Australia gitu, dari Indonesia tentu saja banyak, dari Singapura gitu juga. Jadi setiap Selasa dan Jumat ya, setiap Selasa Jumat. Demikian, Pak. Insyaallah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Jadi ini memang persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Kadang kita tahu sesuatu itu baik, tapi kok susah melaksanakannya itu ya.
Jawabannya sederhana sebetulnya Pak, tapi memang nggak sesederhana melaksanakannya. Jadi jawabannya adalah kita harus ikuti naluri kita sebagai manusia yang membutuhkan benefit. Jadi kenapa kita enggan melakukan sesuatu? Karena kita nggak tahu benefitnya apa. Apa untungnya saya melakukan itu tuh, apa untungnya gitu. Ya, seperti ayat tentang sahur yang pernah saya bahas ketika bulan Ramadan yang lalu ya. Ada hormon yang namanya melatonin yang sangat sakti. Kalau itu cuma terjadi ketika kita bangun sahur. Waktu sahur beristighfar. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan sahur itu istighfar. Itu. Kalau benefitnya sudah dapat, ini ternyata hormon melatonin itu luar biasa. Antioksidan, imunitas tubuh, bahkan bisa melawan kanker dan seterusnya. Nah, akhirnya kita nggak akan mau ketinggalan bangun waktu sahur dan beristighfar. Dan luar biasanya Al-Quran selalu, ini saya katakan ya, selalu memberikan penjelasan tentang benefit tersebut. Cuma bertebaran di isi Al-Quran. Kemarin saya bahas kenapa perempuan diminta untuk pakai jilbab. Kenapa perempuan diminta untuk pakai jilbab? Selama ini kita pikir, supaya orang laki-laki ngelihatnya nggak timbul, bukan itu. Itu dapat bonusnya, tapi bukan itu yang utama. Itu sebabnya karena kita keliru membahasakannya kepada anak-anak perempuan kita. Anak-anak perempuan malas pakai jilbab, malas karena nggak diberikan benefitnya. Padahal ayatnya menjelaskan di situ, ya hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah rekening self esteem yang dijaga ketika seseorang itu berjilbab. Terjadi penelitian sudah banyak rupanya, ini kita ambil ilmu pengetahuan yang sudah ada di dunia umum. Terjadi penelitian rupanya ketika wanita itu mengenakan kosmetik yang berlainan dengan warna wajahnya, maka hormon estrogennya tuh tertutup. Karena hormon estrogennya tertutup, maka orang yang akan berjumpa dengan dirinya, baik orang ini adalah sesama wanita, bersahabat, berkawan, ataupun mungkin lawan jenis yang kemudian di kemudian hari akan menjadi suaminya gitu ya misalkan, akan tertarik kepada dirinya dengan ketertarikan yang palsu atau artifisial. Tapi begitu dia memakai riasan yang seadanya, yang sesuai dengan warna tubuhnya, misalkan alis hitam gitu ya, dan ini hanya pembersih saja dan menutup, tadi ada dua benefit itu, dan menutup, hormon estrogennya terjaga. Kalau ada yang tertarik, itu ketertarikan yang natural dan asli. Bapak Ibu, ya. Nah, itu menjaga betul-betul self esteem seorang wanita. Self esteem seorang wanita ini saya sampaikan ininya ya. Ada contohnya sedikit nih. Supaya kita jadi benefit inilah yang selama ini tidak biasa kita bicarakan ya. Jadi seolah-olah itu hanya kewajiban saya, sudah kewajiban lakukan saja. Sebetulnya ada benefitnya, dan benefit itulah yang membuat kita mudah ya. Sebentar saya ingin ini dia. Ini ada di dalam surah Al-Insyirah. Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan saja. Nah, ini dia. Nah, ini untuk menjaga self esteem. Kenapa begitu? Nah, karena hormon manusia berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ada kelenjar yang berbeda nih, yaitu kelenjar ovarium. Ya, kelenjar ovariumnya berbeda dengan laki-laki. Dan kelenjar ovarium ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menciptakan perbedaan juga pada struktur kelenjar-kelenjar yang lain, terutama dalam otaknya. Jadi cara berpikirnya berbeda. Itu sebabnya wanita tuh lebih suka jadi secara anatomi dia tahu bahwa dirinya itu adalah receiver, bukan provider ya, karena bentuk dari mohon maaf ya, alat genitalnya ini berbeda ya. Dia tahu bahwa dia receiver, maka dia membutuhkan penarik
agar lawan jenis tertarik kepada dirinya. Nah, kalau ketertarikan itu diciptakan dengan artificial, ya, dengan palsu tadi itu, ya, apalagi terbuka, maka itu adalah ketertarikan yang sementara sifatnya, tidak akan bertahan lama, ya. Nah, ini ayatnya, ya. Jadi dari ayat itu, ya, ada dua kalimat di situ, ya. Itulah struktur kenapa Al-Qur'an itu menjelaskan tentang benefit kepada kita, ya. Benefit, semua perintahnya itu ada benefitnya, ya. Ada benefitnya. Cuman karena kita mungkin belum membuka itu, sehingga pada gilirannya kita merasa berat dan malas, ya, secara manusiawi kita jadi malas. Demikian kira-kira, Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita apa yang kita kaji dan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma ij'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jalaa'a humumina wa shifaa'a amradina waj'alhu li dzunubina mumahhisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه